Jadi teman-teman, memang rumah itu adalah sebuah tempat di mana mau sejauh apapun kita pergi, rumah adalah tempat kita pulang. Tapi bagaimana kalau rumah yang justru tempat kita pulang itu bukan menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman buat setiap anggota keluarganya. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena kalau kita baca datanya, ini gua harus contek dulu. Kalau kita baca angka broken home di Indonesia, ini Gen Z banyak nih. Angka broken home Indonesia itu tinggi dengan 479.268 kasus perceraian di 2023. Dan sekitar 20,9% sampai 25% anak mengalami kondisi fatherless. Fatherless ini bukan berarti ayahnya tidak ada di rumah, bukan hanya itu, tapi fatherless ini adalah mungkin ada ayah di rumah tapi ayahnya tidak menjalankan peran sebagai ayah. Di mana fenomena ini mencakup 4,79% keluarga yang mengalami cerai hidup. Jadi ini adalah tantangan yang luar biasa untuk kesehatan mental dan perkembangan anak. Lalu gimana data tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga di Indonesia? Ternyata angkanya juga luar biasa. Di tahun 2024 angka kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga itu di 19.000 kasus, di mana sebagian besar korban adalah anak perempuan. Sebanyak 14.795 kasus kekerasan terjadi di lingkup rumah tangga yang menimpa 15.657 orang. Dan angka KDRT di Indonesia juga seram sekali, Bapak Ibu sekalian. Sepanjang 2025 tercatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana ranah rumah tangga yang harusnya menjadi tempat yang aman justru menjadi salah satu penyumbang tertinggi angka KDRT di Indonesia. Jadi berdasarkan data itu, tema yang kita angkat sore ini sangat relevan bahwa happiness is homemade. Rumah itu harusnya menjadi tempat kita untuk kembali merasakan kebahagiaan. Nah, untuk berdiskusi pada sore hari ini, akan saya undang dua orang pembicara yang akan bergabung ke depan. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih tentu saja untuk pihak-pihak yang mensupport sehingga terselenggaranya diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama tentu saya terima kasih untuk Danon karena sudah mensupport, kemudian Cerita Ibu, dan juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekarang akan saya undang dua orang pembicara yang akan bergabung di sini. Yang pertama adalah ini seorang penulis buku, kemudian beliau ini juga adalah salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, dan beliau ini juga seorang jurnalis, penulis. Wah, banyaklah yang dilakukan dia untuk Indonesia tercinta ini. Mari kita sambut, ini dia Ibu Christine Sama. Boleh tepuk tangan dong, jangan malu-malu dong. Iya. Silakan Ibu Christine. Ya, silakan. Nah, yang kedua, beliau ini adalah sosok yang menjadi penggagas dari sebuah klub buku atau book club. Tapi ini bukan sekedar klub membaca, tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa. Beliau adalah pendiri dari Ibu-Ibu Baca Buku Book Club. Mari kita undang, ini dia Mbak Putih Puar. Silakan Mbak Putih. Selamat datang Mbak Putih, Bu Christine. Kita diskusinya ringan-ringan aja, kita mulai dari pertanyaan seputar data tadi. Bahwa kan angka KDRT, angka kekerasan terhadap anak, terus juga angka perceraian itu kan luar biasa menyeramkan. Menurut Bu Christine dan Mbak Putih ini, mungkin ya sependengarannya atau sepengetahuan atau sepengalamannya, memang semenyeramkan itukah masalah-masalah domestik ini terhadap kesehatan mental, khususnya anak? Monggo. Aku dulu ya, Mbak. Terima kasih Mas Reno, selamat sore. Selamat sore sahabat-sahabat semua.
Terima kasih sudah hadir di talk show Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Reno, saya akan mulai dengan menceritakan tentang apa itu Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Ya. Jadi Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa ini tahun ini adalah tahun ketiga berdiri, dan selama 2 tahun berturut-turut itu hampir setiap bulan selalu menyelenggarakan talk show di Perpustakaan Nasional. Ada beberapa nama yang menjadi inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Salah satu diketuai oleh Prof. Nila Muluk, Menteri Kesehatan 2014. Kemudian ada sejumlah nama yang lain. Dan kenapa Kaukus ini berdiri? Karena dia bermula dari keresahan. Jadi pendirinya bukan psikolog-psikolog, karena seperti misalnya Prof. Nila Muluk itu adalah dokter mata, kemudian ada dokter dokter umum, ada dokter Re, kemudian ada juga psikolognya, jadi dekan Prof. Bagus Takwin itu dulu dekan Fakultas Psikologi UI. Nah, tapi kenapa Kaukus ini berdiri? Karena di 2023 ya, itu ada keresahan bahwa kenapa ya, terutama waktu itu sesudah pandemi, ada keresahan tentang overwhelming, kemudian anxiety yang sangat tinggi. Terus bagaimana kita bisa berkiprah, apalagi waktu itu juga teknologi informasi sudah booming. Jadi keresahan itu semakin tinggi, dan kemudian kita mendirikan Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, talk show di Perpustakaan Nasional, kemudian di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi juga. Jadi kita ingin mengkampanyekan awalnya nih Mbak, mengkampanyekan bahwa kalau kita tidak sedang baik-baik saja itu nggak apa-apa, tapi setelah 3 tahun ternyata kita juga harus mencari sumbernya apa. Karena kalau kita berkampanye untuk menemukan, untuk mengatakan bahwa it's okay to be not okay gitu tuh, ya akan jadi pemadam kebakaran terus, karena kita juga harus mencari sumbernya di mana, salah satunya di keluarga. Gimana sih keluarga kita? Jadi satu di antara isu besar yang disurvei oleh Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa adalah masalah mental illness, mulai dari keluarga, ibu, bahkan dari ibu yang hamil dan menyusui. Jadi hasil riset yang dilakukan Dr. Re itu, Dr. Re adalah salah satu inisiator, bahwa ibu yang tidak bahagia kemudian menyusui, itu anaknya juga tidak akan bahagia gitu. Nah, jumlahnya cukup tinggi. Hasil survei itu hampir 80%. Nah, di situ menunjukkan bahwa kebahagiaan itu, kalau kita sekarang bilang nggak apa-apa kok, lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kita harus ini berdamai dengan diri sendiri, kita harus cari pertolongan dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya sumbernya ya dari sini, dari keluarga, dari perempuan yang hamil, dari perempuan yang menyusui, karena ketika seorang ibu menyusui tapi dia tidak bahagia, itu anaknya akan merasakan. Oke, sekarang kita ke Mbak Putri. Karena tadi Bu Christine sudah menceritakan tentang Kaukus kenapa berdiri. Nah, pertanyaannya kita mulai juga dari situ deh, sebelum menjawab yang tadi pertanyaan aku. Sebenarnya ini adalah obrolan yang menurut saya sangat penting untuk diobrolin, mulai dari orang tua, anak, sama mungkin yang nanti juga merencanakan untuk berkeluarga gitu.
menjawab Mas Reno dulu karena tadi disuruh kenalin. Jadi saya Putih Puar dari Bu Ibu Baca Buku Book Club. Bu Ibu Baca Buku saya dirikan di 2018. Itu karena keresahan tentang literasi. Jadi kayak kok saya ngelihat orang-orang tuh jarang nih di sekeliling saya yang baca buku gitu. Tapi satu hal yang saya rasakan adalah yang namanya waktu itu saya baru jadi ibu, anak pertama saya umur 2 tahun. Terus saya itu suka kalau ngobrol sama ibu-ibu, mereka tuh sebetulnya pengen anaknya suka baca buku. Kalau ditanya gitu ya, kayak Bu, mendingan anaknya nonton YouTube atau buku? Saya yakin 10 dari 10 ibu akan bilang saya pengennya anaknya baca buku. Tapi gimana mau mulai baca buku kalau nggak dicontohin? Yes. Nah, jadi makanya yuk ibu-ibunya juga baca buku, termasuk buku yang mereka enjoy untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi itu awalnya spiritnya sih ibu-ibu baca buku. Sampai sekarang kita ada berbagai kegiatan juga, ada diskusi buku, bedah buku, dan webinar-webinar yang terkait sama literasi, pemberdayaan perempuan, iklim itu juga. Mungkin segitu. Kalau ada yang punya IG mau cek ada di BBB Book Club. Saya juga nulis buku, jadi mungkin memang cukup ada perhatian ke peran ibu, bukan hanya sebagai yang sentral atau simpul di rumah, tapi juga tentang bagaimana dia memandang dirinya sendiri sih gitu. Jadi mungkin bisa nanti akan sharing dari angle itu juga. Cuman kalau tadi Mas Reno bilang soal data gitu ya, data perceraian, data kesehatan mental, menurut saya itu juga bisa dilihat gini Mas. Dulu orang itu ngaku stres atau pergi ke psikolog itu tabu banget. Ya. Jadi tuh kayak udah bisa geger gitu kan. Nah sekarang mungkin datanya itu lebih banyak karena orang juga di satu sisi lebih berani untuk mengakui bahwa tadi dia tuh sedang nggak baik-baik aja dan dia mencari pertolongan. Menurut saya begitupun dengan data perceraian ya. Kalau dulu itu apakah perceraian dulu tuh semua orang tuh akur-akur aja kan belum tentu juga kan gitu. Bisa juga sebenarnya rumah tangga nggak baik, tapi nggak berani. Perempuannya juga takut ada relasi kuasa dan seterusnya. Mungkin sekarang orang-orang bisa lebih menerima mungkin gitu. Jadi di satu sisi mungkin ada pergeseran dari keberanian orang-orang dan penerimaan dari masyarakat. Tapi di sisi lain juga menurut saya kita nggak bisa menampik bahwa hal yang mungkin sangat amat berperan dan beda gitu ya dari zaman-zaman dulu adalah sekarang tuh kan kita sangat mudah mendapat akses informasi. Nah kalau kita lihat memang sebetulnya secara neuroscience yang namanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu pasti akan bikin kita nggak bahagia. Yes, benar. Itu udah pasti. Dan manusia itu secara evolusi pun dia tuh pasti akan membanding-bandingkan diri. Nah sekarang kan kalau sosial media, dulu kalau ibu saya dia ya lihat TV, oh Paramitha Rusady, ya dia artis gitu. Dia nggak pernah merasa ngiri sebenarnya sama Paramitha Rusady gitu kan. Tapi kalau kita kan zaman sekarang, teman SMP aku ini ya jalan-jalan ke luar negeri melulu, aku nggak jadi apa-apa, sedih gitu kan, kena mental. Nah itu juga kayaknya cukup banyak berpengaruh sih Mas menurut aku, bagaimana kita mengakses informasi, melihat orang di sekeliling kita dan melihat diri kita sendiri. Mungkin enggak? Iya, jadi selain membanding-bandingkan secara sadar atau nggak sadar, kita tuh menaruh standar kebahagiaan kita tuh terpengaruh dari orang lain gitu kan. Dan banyak sekali saya juga pusing tuh tiba-tiba di hidup saya harus tahu nama Insanul Fahmi, seorang mantan suami yang selingkuh sama Ina Rusli. Sekarang kayak gitu-gitu kenapa saya harus tahu orang itu gitu. Tahu Jule lah, ngapain gua harus tahu gitu. Tapi ya viral gitu. Dulu kan nggak ada ya, dulu kita tuh sumber informasi ya kalau nggak TV ya radio atau ya media cetak gitu. Nah apakah ini juga jadi challenge atau menjadi ketakutan nih Bu Christine, bahwa gempuran kemajuan teknologi, bahkan sekarang ada ChatGPT, ada AI, itu kan menjadi sangat sangat boundariesnya tuh jadi sangat tipis lah bisa dibilang kan. Kita
Bahkan ada di Cina atau di mana orang sampai menikah sama ChatGPT, menikah sama AI, walaupun ada berita 3 bulan kemudian dia cerai, katanya nggak cocok sama AI. Ya tapi kejadian gitu, maksudnya itu kan kita mikir kayak, masa iya sih, ternyata kejadian gitu. Nah apakah ini semua kemajuan teknologi itu juga benar-benar menjadi challenge atau sudah menjadi ancaman gitu? Sangat sih kalau menurut saya ya. Jadi saya juga sering memberikan pelatihan menulis gitu ya. Jadi saya suka menyampaikan pada teman-teman yang generasinya 10-20 tahun di bawah saya. Dan saya harus bersyukur karena saya menjadi orang tua yang anaknya masih balita itu sudah 20 tahun yang lalu, 20-25 tahun, anak saya sekarang udah 32 tahun. Jadi saya bersimpati sekali pada ibu-ibu muda sekarang yang kesulitannya pasti jauh lebih tinggi daripada ketika saya menjadi seorang ibu muda dan mengasuh anak. Karena seperti tadi disampaikan Mbak Putih tadi, persaingan itu sangat berat ya. Saya selalu menggambarkan begini, waktu saya kecil saya hanya bersaing dengan teman sekelas, paling mentok dengan teman satu sekolah. Kemudian paling tinggi itu nanti kalau ada yang berprestasi dia menjadi bintang di kabupaten. Itu yang bisa saya lihat waktu itu, kami lihat waktu itu ya. Kabupaten, provinsi itu udah mentok banget. Kemudian kalaupun di tingkat nasional dapatnya dari TV atau dari koran, karena kita baca koran dan koran pun udah ada redaksinya, ada informasi yang diedit dan seterusnya ya. Bayangkan anak-anak sekarang, termasuk anak saya itu lahir langsung bisa melihat Amerika, Armenia, Afrika dan sebagainya, dan langsung bisa membandingkan dengan orang lain, dan itu sangat berat. Hidup yang paling berat itu memang ketika kita membandingkan dengan orang lain dan sulit untuk menjadi diri sendiri. Itu gimana ya? Maksudnya mau dibendung nggak mungkin, informasi nggak mungkin dibendung, ya kan? Kalau dulu berarti udah tua kan? Kalau waktu saya masih jadi ibu yang mengasuh anak kecil gitu, kalau anaknya merengek paling hukumannya bisa dimasukin kamar dan sebagainya. Karena juga tahun ketika itu internet juga belum selancar sekarang. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita sekarang, yang membuat kekhawatiran itu pada anak-anak, itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, salah satu yang model pengasuhan yang menurut saya sampai sekarang masih tetap relevan adalah bagaimana kita bisa menjadi teman buat anak-anak. Karena waktu anak saya kecil, saya juga mengalami sesuatu yang bagi saya sangat sulit. Misalnya ketika dia sudah mengenal seksualitas, tapi itu bisa dikomunikasikan karena kebetulan saya itu bisa masuk ke dunia anak saya, sehingga saya dianggap jadi seperti teman. Jadi ketika itu dia bisa kebetulan kami tidak memberikan sex education ya waktu di keluarga, tapi dia dapat dari teman-teman sebayanya. Waktu mendengar itu saya juga shock juga. Bayangkan kalau ibu-ibu sekarang anak-anaknya tidak bertanya pada ibunya, tetapi tanya sama internet. Dia menemukan di internet. Ini juga bagian dari kritik saya pada diri saya sendiri juga, karena ada kecenderungan nggak mau belajar teknologi. Ya, orang tuanya saya mungkin ibu-ibu yang lain
belajar teknologi ya, tapi saya waktu itu sering kali tolong dong bantuin download WA itu seperti apa, ini. Nah, kayaknya sederhana, ya kan? Tapi sebetulnya itu mereduksi juga kualitas orang tua. Jadi anak-anak jadi kalau menurut saya janganlah meskipun kita nggak paham teknologi, belajarlah dari teman, dari orang yang ahli dan seterusnya, karena begitu kita menunjukkan bahwa kita tidak mampu, anak-anak kok nggak bisa sih gitu. Jadi kan banyak sekali yang kemudian kalau kita sharing gitu ya dengan sesama orang tua, itu kadang-kadang mereka juga bilang, iya aku juga dibully sama anak dan cucu karena nggak ngerti ChatGPT itu apa, DeepSeek itu apa dan seterusnya. Kita juga harus update dengan informasi itu, karena begitu kita tidak update, anak-anak akan bikin second account atau bahkan account yang ketiga dan seterusnya yang kemudian kita tidak punya akses untuk berkomunikasi. Jadi menurut saya selain kita juga berusaha mendekatkan diri pada anak-anak, kita juga harus meningkatkan, mengupdate informasi dan pengetahuan kita terhadap perkembangan teknologi. Karena sehingga bisa menjadi tools juga untuk kedekatan ya Bu ya sama anak ya benar-benar. Tapi poinnya penting tuh tadi kata Bu Christine bahwa orang tua tuh ketika menjadi teman itu menjadi lebih dekat kan, menjadi terbuka gitu. Emang kalau orang tua jadi teman tuh memang benar berarti banyak THR hilang ya, karena dititipin di temen, apa yang temen taruh duit hilang biasa. Duit THR titip mama nggak tahu jadi apa tuh nanti, jadi sayur. Selanjutnya ke Mbak Putih. Dengan kemajuan si teknologi tadi, bahkan ini kan juga penulis Ibu Christine dan Mbak Putih, seorang penulis yang juga menjadi challenge juga menjadi penulis di masa sekarang kan, bahwa medianya sudah berubah. Ketika dulu kan media informasi itu salah satu lewat buku gitu, sekarang ya bisa dibilang angka minat baca juga tidak terlalu tinggi, terus juga banyak buku-buku sekarang. Kalau dulu kan penulis buku tuh ya orang yang memang ada sesuatu, terus dia baru bisa menulis buku, sehingga orang yang baca pun jadi enlightenment gitu, jadi kayak ada tambahan gitu. Zaman sekarang yang nulis buku kadang-kadang juga terlalu random orang-orangnya kan. Yang terbaru tuh kemarin viral, ada anak umur 8 tahun bikin buku bagaimana cara mendapat 100 juta di usia 8 tahun. Ada tuh kemarin, pernah lihat nggak tuh si Rio Kintaro tuh, kata saya itu karena bokap lu kaya, bukan karena lu punya ilmu gitu. Ya kayak gitu-gitu. Challenge-nya bahwa media buku ini Mbak Putih sebagai penulis dan juga sebagai inisiator movement Ibu Baca Buku ini, apakah masih relevan gitu ketika buku menjadi satu media ya untuk menambah value kita tuh? Sebenarnya gini, kalau kita selalu berusaha untuk mempromot kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu apa sih kan suka apakah buta huruf atau enggak? Tapi sebetulnya literasi itu kan lebih dari itu ya. Literasi itu adalah kemampuan kita bisa mengelola informasi yang kita punya, sehingga informasi itu membuat kita bisa membuat keputusan yang baik dan kita bisa berkontribusi dengan lebih baik ke masyarakat. Ya. Itu kan kemampuan literasi. Nah, kalau dulu kemampuan literasi yang jadi tantangan tuh adalah gimana mencari, kalau sekarang itu justru mengkurasi. Oke. Jadi itu adalah salah satu kemampuan, salah satu elemen kemampuan literasi yang anak sekarang maksudnya manusia sekarang tuh harus punya. Kita harus bisa mengevaluasi mana yang kredibel atau enggak, mana yang relevan atau enggak. Kayak tadi Jule, bener nggak informasinya? Ya mungkin bener, tapi relevan nggak buat hidup kita? Itu kan kita harus milih ya, berarti. Nah, jadi itu sekarang jadi tantangan yang besar juga gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Reno, apakah buku itu menjadi relevan? Justru menurut saya dunia penerbitan, penulis yang kredibel, penerbit yang memiliki idealisme yang baik gitu ya, itu sekarang menjadi sangat penting karena buku itu adalah bentuk
informasi yang jelas konteksnya, Ya. jelas siapa yang nulis, siapa yang ngedit, udah ada ininya gitu ya, udah ada pakem-pakemnya yang orang Ada kalau baca ilmunya tuh lah ada ya. ilmunya. Ya, ya. Nah, dan menurut saya hal yang kedua kenapa buku ini tuh jadi semakin relevan, karena dengan adanya media sosial sekarang, bukan hanya anak-anak, orang tua itu juga attention span-nya pendek banget, Mas. Iya, iya. Jadi kayak kalau anak saya tuh ya kadang-kadang nonton YouTube cuma 15 menit padahal Ya. dia kayak set maunya cepet, Ya. langsung ke ujung, langsung ke ending. Cara kita mendapatkan informasi zaman sekarang kan juga gitu ya. Apa sih nih? Pokoknya intinya apa sih? Gitu Ya. kan. Terus misalnya kita kalau ngelihat video-video di TikTok bikin kue, kan gak pernah lihat gagalnya kan? Iya. Selalu kayak 30 detik, wah cantik banget tuh Iya. kuenya. 30 detik, bagus banget lukisannya. Sehingga kita itu terbiasa mengelola informasi tuh cepet. Tidak ada proses, tidak ada kegigihan kita untuk bisa mempelajari sesuatu pelan-pelan. Ya. Nah, buku itu sebetulnya kalau buku yang baik gitu ya, buku yang baik dan tepat, buku itu mengajarkan kita berproses, sabar, dan sebetulnya buku itu sangat melatih kita berpikir kritis. Kenapa? Karena kita jadi bisa melihat orang sampai ke satu kesimpulan, latar belakangnya apa, Ya. kenapa dia sampai berpikir begitu, apa yang terjadi ke dia sampai dia tuh mengalami proses yang membuat dia kemudian mengatakan suatu hal. Itu yang sebetulnya menurut saya absen kalau kita hanya bilang, ngapain sih sekarang kita mah baca aja detik.com, atau misalnya kita baca aja, kita nonton TikTok aja, toh langsung dapat intisarinya. Tapi kan sebetulnya dalam hidup itu bukan hanya masalah intisarinya kan, bukan hanya quote-quote indah kan, tapi sebenarnya bagaimana sih kita itu dalam hidup perlu mengetahui proses dan bisa akhirnya bagi kita jadi referensi. Oh, hidup tuh begini ya, kadang ada gagalnya. Mencari ilmu tuh susah ya, begini loh prosesnya lama, studinya 3 tahun. Nah, hal-hal itu yang menurut saya membuat buku itu justru sekarang jadi makin relevan. Dan untuk bisa membaca buku, kalau orang kan dulu zaman saya kecil tahun 90-an, buku tuh dibaca karena ada waktu luang. Iya, belum ada HP lah. Belum paling ada gampang. HP. Sekarang ada nggak yang punya waktu luang? Menurut saya nggak ada orang zaman sekarang. Iya. Kalau nggak disempet-sempetin, nggak ada yang namanya waktu luang. Iya. Sambil ngantri aja bisa sambil scrolling kan gitu. Makanya sekarang baca itu bukan menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Harus meluangkan waktu, itu dia poinnya ya, bahwa bukan mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu untuk membaca. Karena memang sekarang semuanya tuh kan yang penting dikejar tuh adalah kecepatan. Iya. Yang menjadi hilang adalah journey-nya, kenikmatan kita dalam Berproses. perjalanan mengetahui sesuatu tuh kan yang menjadi sekarang hilang gitu. Nah kalau kita bawa ke konteks rumah, ini kan menjadi juga, kata tadi Bu Christine juga sempat senggol bahwa orang tua zaman kini itu jauh lebih sulit, jauh lebih sulit, jauh lebih challenging, jauh lebih menakutkan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu gimana ketika kita nih ketika kita tahu bahwa teknologi ini tidak bisa kita jaga, kita tidak akan mampu menahan informasi gitu. Bagaimana cara kita membatasi rumah tuh menjadi safe zone? Ketika kayak tadi contoh soal misalnya anak masih usia anak, tapi dia sudah mengetahui hal-hal yang mungkin belum perlu dia ketahui. Kayak misalnya tiba-tiba anak pulang, "Mama, kenapa sih kok Iran diserang Israel?" gitu. Anak SD nanyalah, mamanya kaget, mamanya nontonnya Brownies biasanya tiap hari kan. Ditanya kayak gitu, kaget gitu. Nah itu gimana tuh Bu Christine, membuat rumah menjadi safe zone? Tidak hanya safe itu dalam artian tidak hanya menjadi benteng, tapi justru menjadi sumber informasi yang tepat,
sumber anak mencari apapun gitu, itu gimana Bu? Karena banyak kan upaya untuk membuat rule, misalnya pada saat makan tidak boleh pegang handphone, ya. Oke, mungkin itu bisa mengurangi sedikit ya, tapi itu pun juga menurut saya tidak efektif karena sesudahnya makan cuma berapa menit, ya kan? Atau misalnya dibuat kegiatan keluarga yang apa namanya bebas dari handphone atau gadget atau apa gitu ya, fokus pada ini. Bisa nggak orang tua memaintain kebutuhan anak supaya tidak boring, apalagi sini yang mau diomongin dan seterusnya ya kan? Nah itu kan hal yang tidak mudah. Jalan-jalan pun juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya bagi orang tua yang old ya, old school, kolonial. Meskipun kolonial tapi saya tidak VOC. Oh iya. Jadi mungkin tetap kuncinya ada pada komunikasi dan bagaimana membuat komitmen bersama. Artinya kalau tadi saya bilang bahwa orang tua update lah informasi perkembangan gadget, apa namanya, aplikasi dan sebagainya. Tapi juga kita harus punya kejujuran. Misalnya dalam hal perang Iran dan Amerika Israel itu mama nggak begitu menguasai misalnya. Nah kemudian kita bisa membuat ruang diskusi untuk apa namanya supaya informasi itu juga nggak lepas, bagi ibunya tetap relate dengan informasi atau isu yang sedang jadi perhatian anak. Nah hal lain yang menurut saya juga penting adalah bagaimana kita bisa menyepakati apa namanya sumber-sumber penyedia provider informasi mana yang bisa kita gunakan sebagai rujukan bersama. Artinya kan kalau kita misalnya berdiskusi, yang satu sumbernya dari TikTok yang sumbernya tidak tahu siapa influencernya, siapa kualitasnya, kemudian disandingkan dengan podcast yang buzzer, podcast buzzer. Nah, buzzer banyak loh info sekarang tuh paling kenceng masuk tuh justru dari buzzer kan, betul. Bahayanya. Nah, perkembangan yang seperti inilah yang menurut saya harus menjadi bahan diskusi bersama, bukan hanya sekedar kontennya, tapi bahwa sumber-sumber informasi itu sekarang bermacam-macam, termasuk adanya buzzer. Buzzer itu kan bisa dia menyebarluaskan informasi yang positif, tapi juga yang hoax juga ada, yang memutarbalikkan fakta juga ada gitu. Nah, bagaimana kita membuat kesepakatan dengan anak dan mengedukasi mereka untuk mencari sumber yang tepat gitu ya. Nah, sekarang ke Mbak Putih. Mbak Putih punya movement yang spesifik mengajak ibu-ibu untuk istilahnya kan memperkaya lagi value dirinya kan. Poinnya kan di situ bahwa Bu Ibu baca buku klub ini. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang kan zaman sekarang itu bahwa dulu peran ayah dan ibu ini kan bisa dibilang terbagi ya, ketika ayah sebagai provider dan ibu sebagai nurturer gitu. Zaman sekarang kan sudah sangat sulit ya. Semakin ke sini bahwa kebutuhan ya segala macamnya membuat ya harus banting tulang semuanya ayah dan ibu gitu untuk mencukupi kebutuhan. Sehingga tadi bahwa peran ibu ini menjadi semakin banyak nih. Dulu image-nya, judgement-nya adalah oke, bapak yang cari duit, ibu pokoknya semua rumah lah. Sekarang enggak, kecuali cari duit. Dulu kan kayak gitu tuh. Terus sekarang sudah semakin melek informasi, ibu juga banyak yang semakin punya value, bahwa dia nggak mau juga tidak punya kesempatan kan, dia juga punya kesempatan. Tapi di satu sisi justru ketika ibu punya kesempatan karena memang antara dia memang mau ataupun justru karena keadaan, di mana misalnya dia bercerai atau segala macam, itu kan justru menjadi semakin membuat anak di rumah itu menjadi semakin kehilangan. Ketika bercerai atau ayahnya meninggal, kondisinya fatherless.
barengan dengan ketika tidak punya ayah, ibu harus bekerja, udah jadi fatherless dan motherless, jadi parentless gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Kalau menurut saya gini sih, memang ini mungkin karena saya nggak punya latar belakang psikolog atau gimana, jadi mungkin disclaimer dulu. Tapi kalau menurut saya memang sekarang kan zamannya beda, kayak tadi Bu Christine bilang ya, udah beda banget deh pokoknya. Dan menurut saya perubahannya itu juga makin cepat. Jadi ibarat grafik tuh eksponensial. Jadi menurut saya tuh dulu waktu remaja itu udah high tech banget. Sekarang kalau harus ngikutin semua teknologi nggak kekejar karena eksponensial banget gitu, macem-macem banget gitu. Nah kembali lagi ya, jadi yang pasti informasi yang banyak gitu ya, akses informasi yang besar di satu sisi memberikan peluang yang besar, di satu sisi juga memberikan distraksi yang besar, di satu sisi juga membuat kita itu juga jadi makin kayak yang tadi Mas Reno bilang, dulu kayaknya ibu-ibu tuh nggak harus kerja, sekarang tuh juga jadi perlu juga gitu, bisa jadi karena masalah ekonomi, bisa jadi karena masalah aktualisasi diri gitu, dan ya memang valid-valid aja. Tapi intinya adalah ya memang mindset yang dulu itu nggak bisa dipakai sekarang. Pola pikir bahwa kayak bapak-bapak di rumah tuh tinggal tahu tidur dilayani aja tuh udah nggak bisa dipakai. Walaupun dia provider juga dia harus nurture anaknya, karena anak zaman sekarang itu juga tadi saking banyaknya informasi, craving for the purest form of connection gitu. Dia pengen safe kan di rumah gitu. Jadi memang apapun situasinya sebenarnya justru semakin kesini makin bagus bahwa pengasuhan itu adalah tugas bersama gitu. Jadi ini tuh adalah hal yang memang menurut saya bagus. Nah tapi di satu sisi juga ya perempuan juga makin teredukasi, dia juga harus bisa lebih banyak menakar resiko yang terjadi kalau misalnya terjadi sesuatu gitu ya. Buat saya tidak ada yang abadi kecuali perubahan, ya kan? Jadi ya menurut saya memang kalau tadi sedikit kembali ke pertanyaannya Mas Reno gitu ya, kalau zaman sekarang tuh sebenarnya gimana sih kita bisa membentengi anak? Gak bisa sih Bu, Mas, menurut saya sama sekali gak bisa. Saya karena misalnya pun dia di rumah nggak ada internet gitu ya, wow pokoknya kamu di rumah udah kayak gua nih, semua dimatiin alat elektronik. Zaman dulu kayak gitu anak kita main sepeda. Kalau sekarang kan dia main ke rumah teman nonton TikTok juga. Iya benar. Percuma. Jadi kita bentengin seperti apapun tuh nggak bisa. Justru malah instead of mencari cara untuk membentengi atau berusaha untuk menjadi orang tua yang sempurna dan melindungi anak, menurut saya cara pendekatan kita di rumah itu spiritnya harus sama-sama belajar. Jadi kita terbuka sama anak. Kayak tadi aku setuju banget sama Bu Christine bilang, ya kita jujur kalau ada hal yang kita nggak tahu, oke, ini mama juga nggak tahu, kita diskusi bersama. Kalau zaman dulu kan orang tua tuh udah diem aja, kamu nggak tahu apa-apa, mama yang paling tahu. Udah nggak bisa zaman sekarang, pasti udah nggak bisa. Zaman sekarang spiritnya harus ada banyak hal yang baru, kita sama-sama belajar. Tapi justru di saat kita sama-sama belajar dan berdiskusi, sama-sama nggak apa-apa deh kita nggak sempurna, sama-sama nggak tahu, sama-sama belajar. Sebenarnya menurut saya disitulah kesempatan kita untuk mensolidify si value-value keluarga. Misalnya apa sih yang boleh di keluarga kita, apa yang enggak. Misalnya ketika membahas perang Iran AS gitu ya, membahas soal genosida di Palestina. Kita kan ada banyak hal yang kita nggak tahu, ada banyak yang anak nggak tahu. Tapi saat kita sama-sama berdiskusi itulah, ya kita nggak boleh dong semena-mena tanah orang kita caplok. Nah disitulah terjadi, oh kalau value di keluarga kita, itu berarti kita tidak boleh melanggar hak orang lain gitu. Sehingga nantinya ketika dia ketemu konten, dia tuh tahu bagaimana dia harus bersikap. Menurut saya itulah sekarang pendekatan yang masuk akal. Jadi kita nggak bisa membentengi lagi si informasi apa yang masuk. Kalau ada yang mau nanya silakan boleh katakan satu. Lagi ada yang mau nanya kita
cari dua dulu, satu lagi ada? Dua, oke, dari sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mubarokah dari Bogor. Saya ingin bertanya tentang kesehatan jiwa. Ini yang berkaitan dengan di dalam keluarga yang paling isunya memang paling ini fakta yang sering dialami oleh kita atau orang lain. Yang pertama ialah bagaimana kita menjadi jiwa kita tuh sehat apabila kita telah terjadi broken home gitu, membangun lagi kembali jiwa kita yang sehat setelah terjadi beberapa misalnya tahun broken home. Itu bagaimana, apakah ada tindakan ataukah ada cara yang lebih sehat, lebih pendekatan lebih efektif lagi gitu. Itu aja pertanyaannya, terima kasih. Selamat sore Bu Christine, Bu Putih, saya Faizah dari Jakarta. Ada beberapa pertanyaan, mohon izin sebelumnya. Yang pertama, ini cukup menarik ketika Bu Christine bilang bahwa ibu yang menyusui itu berpotensi anaknya juga, jika tidak bahagia, berpotensi anaknya juga tidak bahagia. Ini juga sejalan, saya pernah ikut webinarnya KPAI bahwa rata-rata anak yang mengalami kesehatan jiwa itu berasal dari pengasuhan atau dalam keluarga. Nah, bagaimana caranya jika kita berada di posisi sedang menyusui, kemudian kita merasa kita tidak baik-baik saja, tapi tidak menyusui pun menjadi masalah gitu, karena anak kita masih butuh air susu misalnya, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bu Christine juga menyampaikan tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Dan Bu Putih juga menyampaikan bahwa memang masyarakat saat ini terbuka dengan opsi pencarian bantuan. Nah, untuk opsi pencarian bantuan ini, sejauh mana atau dalam kondisi apa kita sudah yakin kita mencari bantuan? Karena kadang-kadang ada perasaan penyangkalan atau denial bahwa oh, saya bisa sendiri gitu, tidak butuh pencarian bantuan gitu. Nah, ini sejauh mana atau dalam kondisi apa? Boleh satu lagi ya Mas? Yang ketiga, Bu Putih, saya setuju bahwa memang ketika kita membaca buku ada proses mungkin sabar di dalamnya, proses mempertanyakan latar belakang. Nah, saat ini kan sudah banyak audiobook. Apakah output atau luaran yang dihasilkan akan sama jika kita mendengarkan buku melalui audio gitu? Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaannya menarik. Bagaimana kita mau memperbaiki jiwa yang sudah terluka? Itu pertanyaan yang pertama. Boleh monggo dijawab Bu Christine atau Kak Mubarokah dan Kak Faizah ya untuk pertanyaannya. Saya mau cerita dulu sedikit ya. Sebetulnya ada juga itu buku yang jadi door prize tadi dari diterbitkan bersama Nadir Podcast. Jadi 2 tahun yang lalu saya menerbitkan buku judulnya Menulis Membaca Kehidupan. Buku itu merupakan refleksi dari pengalaman ketika terjadi pandemi COVID-19. Waktu itu saya bersama sejumlah teman menyelenggarakan kegiatan namanya Writing for Happiness. Jadi gimana kita bisa tetap bahagia ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, karena waktu itu COVID dan kita kemudian merasa mengalami anxiety yang sangat tinggi. Nah, buku itu merupakan refleksi dari pengalaman teman-teman. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kebetulan mirip ya dari 2 penanya tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa baik pada saat sudah broken ataupun masih belum broken. Ya, ketika sebelum menulis buku itu sebetulnya saya adalah salah satu yang diminta untuk memberikan testimoni tentang kesepian. Nadir Podcast waktu itu fokus pada menceritakan lowest point dari narasumbernya. Kemudian karena yang punya podcast itu sahabat saya ditanya, Christine, kamu bisa nggak cerita tentang pengalaman kesepian yang paling dalam gitu kan? Saya bilang kok rasanya saya nggak pernah merasakan itu, saya bilang. Terus nggak mungkin
nggak mungkin manusia nggak punya masalah kesepian atau masalah mental yang sangat dalam. Iya, saya paham, saya bilang, tapi saya nggak pernah merasakan itu. Dan kemudian karena diminta jadi narasumber itu, kemudian saya merefleksi diri juga. Dan ternyata yang saya temukan adalah bahwa kegiatan menulis itu menjadi terapi yang sangat efektif. Ya, itu jadi terapi yang sangat efektif untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, bohong kalau saya tidak pernah punya masalah. Masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan dan sebagainya, itu pasti ada. Dan masa-masa kritis itu ada. Tapi ketika sekarang di usia yang udah di atas 50 ditanya, kamu ada nggak peristiwa yang lowest point atau rasa kesepian yang sangat dalam yang bisa diceritakan? Saya bilang nggak ada, saya bilang. Tapi ternyata bukan tidak ada, tapi bisa tersembuhkan atau bisa berdamai dengan keadaan itu. Nah, dalam buku saya yang menulis membaca kehidupan itu, saya menganjurkan untuk kita mencatat. Jadi saya pernah punya pengalaman, ini agak panjang nggak apa-apa ya, Pak? Jadi saya pernah punya pengalaman berantem dengan senior saya dulu jurnalis kan, kemudian masih junior berantem sama senior. Tapi saya merasa benar karena biasalah dibully oleh senior itu kan di tempat kerja sangat biasa. Saat itu apa yang saya lakukan? Saya menulis kata per kata seolah-olah senior saya itu ada di depan saya. Jadi sampai kata-kata yang kasar yang mungkin akan saya ucapkan kalau ketemu itu saya tulis. Kemudian saya baca, ini kurang kasar nih. Tapi kemudian ketika dibaca lagi, oh ini terlalu kasar. Saat berikutnya ya, ketika baca lagi, oh ini nggak boleh nih diucapkan, ini terlalu kasar. Ternyata emosi kita itu ada batasnya, kemarahan kita. Kalau udah 1 menit gitu kita udah bisa berdamai dengan diri sendiri dan sebagainya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jiwa, yang saya lakukan adalah mengeluarkan apa yang menyesakkan dada saya. Karena begitu keluar, ketemu senior itu saya merasa nggak ada rasa marah yang seperti yang kemarin saya rasakan gitu. Ya ada, masalahnya masih ada, tapi bisa dibicarakan baik-baik. Tidak ada lagi kata-kata kebun binatang yang kemarin saya pengen keluarkan gitu. Nah, di buku saya itu juga kadang-kadang kan kita merasa broken heart, broken home, broken heart dan broken yang lain ya. Tapi sebetulnya apa benar kita broken? Kita harus menemukan, Kak. Kita harus menemukan gejalanya apa sih? Apakah kita benar-benar hati kita itu patah, atau kita sedang mengatakan menutupi sesuatu yang sebetulnya gua nggak patah loh, tapi orang-orang ini bikin gua sebel, jadi gua bilang aja gua broken home. Gue bilang aja ibu saya begini, padahal ibu saya baik-baik aja gitu. Tapi karena saya tidak puas dengan keadaan, dengan ini dan seterusnya, kita menutup itu dengan mengatakan saya broken heart atau broken home atau apa, jiwa saya patah dan seterusnya. Nah, yang saya ingin katakan, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mengakui, benar nggak hati kita itu terluka? Jangan-jangan kita nggak luka loh. Atau kalaupun ketemu kita terluka, kita harus menyadari apa yang membuat kita terluka. Dan kemudian percaya sama saya, ketika kita punya masalah, kemudian kita merefleksi, menemukan sumber masalahnya, nggak usah tanya sama orang lain, kita ketemu loh jalan keluarnya. Kalau nggak percaya, gini,
ada konflik nih di kantor, di sekolah dan sebagainya kan, cerita nih, Reno, gua itu gini, Reno kasih nasihat, nggak gitu, gini. Jadi sebetulnya kita udah tahu jalan keluarnya, cuma kita butuh tempat sampah. Kita cuma butuh orang dengerin. Nah, bagi saya kalau sekarang trennya kan tempat sampahnya di TikTok, di IG, di sosial media yang lain ya kan. Nah, untuk hal-hal yang sensitif saya tidak menyarankan untuk curhat di sosial media. Karena saya selalu gambarkan kalau kita curhat di sosial media itu seperti kita, sorry to say, lagi buka celana, buka aib kepada publik. Apa yang dilakukan orang? Kasihan ya kan? Kasihan ya tuh orang, ngapain tuh? Ya, mungkin awalnya ada yang bisa saya bantu nggak? Ih kamu kasihan banget deh. Berikutnya, di belakangnya nggak ada tuh, pasti ditendang tuh. Itu sih soal yang pertanyaan pertama, panjang banget. Oke. Yang kedua yang soal ibu menyusui tidak bahagia. Jadi rata-rata ibu menyusui itu tidak bahagia karena ada proses juga transisi kan dari bagaimana dia harus menyusui. Itu kan bukan menyusui pertama, itu kan satu hal yang sangat berat bagi perempuan. Nah, memang ini nggak bisa diselesaikan sendiri, harus ada support dari suami ataupun keluarga. Ya, makanya banyak kasus baby blues dan sebagainya. Itu memang harus, solusinya bukan tidak menyusui, ya kan? Kalau ibu tidak bahagia karena karena dia sedang menyusui, solusinya bukan kemudian anaknya tidak disusui, anaknya harus tetap disusui karena itu kebutuhan sampai 2 tahun pertama kelahiran kan. Yang harus dilakukan adalah support dari suami dan keluarga, dan itu harus dilakukan. Kalau suami dan keluarga kebetulan tidak bisa mensupport, ya harus mencari pertolongan dari ahlinya supaya anak itu tetap memperoleh asupan ASI dari ibunya dalam keadaan ibu yang berbahagia karena menyusui. Itu sih saya rasa. Aku mungkin mau, tadi yang dikatakan sama Bu Christine aku setuju banget soal menulis ya. Jadi memang ini hal yang secara akademis atau saintifik terbukti juga soal journaling. Jadi bahwa ketika kadang kita tuh berpikir kalau kita nulis tuh kita udah tahu apa yang mau kita tulis. Tapi sebetulnya menulis tuh justru proses ya Bu. Proses kita untuk sebenarnya akhirnya mengejawantahkan apa sih sebenarnya yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang sebetulnya jadi masalah buat kita. Kadang itu keluarnya pas nulis. Jadi orang tuh suka mikir, orang tuh suka bilang kalau mau nulis mikir dulu, tapi sebenarnya nulis itu juga proses berpikir, proses merasa, proses mengurai perasaan. Jadi tadi setuju sama yang Bu Christine bilang, dan setuju juga jangan proses itu dilakukan di media sosial. Karena kenapa? Sekalipun di teman, tapi ini kok Kak, follower aku dikit gitu, atau misalnya follower aku ini digembok, jadi cuman yang deket-deket aja yang tahu. Ketika kita masih merasa itu nanti akan dilihat, itu kita tidak akan bisa 100% jujur dengan apa yang akan kita rasakan gitu. Karena kan kadang-kadang pikiran kita nggak selalu baik ya. Kadang nih pengen gue pelintir nih orang nih, rasanya nih bibirnya nih gitu kan, kayaknya kalau ditaruh di media sosial jadi nggak keluar tuh ke perasaan yang seperti itu gitu. Nah jadi sebenarnya menulis tuh hal yang baik. Tadi pertanyaan yang menarik adalah kapan sih kita sebetulnya merasa ini harusnya udah masuk domain profesional help gitu. Nah kalau menurut saya adalah kita tuh untuk pada dasarnya untuk permasalahan kesehatan mental apapun ya, termasuk adiksi, termasuk apa,
ketika itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, ketika akhirnya kita tidak bisa berfungsi sebagai manusia atau sebagai ibu, sebagaimana peran kita gitu. Jadi misalnya kita sebagai ibu tadi setuju juga sama Bu Christine, kayak kalau pada pada fase kita menyusui itu memang secara biologis hormon kan berubah banget ya. Jadi memang sangat rentan pada situasi kita nggak happy, baby blues itu secara ilmiah. Sekalipun kita neninya banyak, suaminya baik, anaknya lucu, itu rentan juga tetap sama baby blues gitu, karena ada perubahan hormon. Apalagi kalau suaminya nggak suportif, uang belanja kurang, gitu kan. Terus udah gitu, yang tadinya dulu bisa jalan-jalan sekarang jadi berasa, kan nggak bisa kan. Seorang ibu tuh whatever we say nggak mau ngaku, kita tuh yang tadinya punya kebebasan, kalau anak baru satu tuh berasa, wah gue nggak bisa ngapa-ngapain seperti dulu sebelum punya anak gitu. Itu akan menambah-nambah. Tapi ketika itu sudah mulai di fase kita sampai nggak bisa ngurusin anak kita karena kita tiap ngelihat dia nangis, ya itu berarti harus sudah menurut saya mencari professional help sih. Karena kan ketika itu sudah mengganggu peran kita untuk berfungsi sebagaimana seharusnya gitu. Memang sih manusia tuh nggak ada yang bisa setiap hari selalu jadi ibu yang teladan, setiap hari jadi karyawan yang sangat produktif. Tapi ketika akhirnya kita benar-benar, pagi ini rasanya aku udah nggak mau berangkat lah, jadi telat. Jadi karena kita kan kadang ada tanda-tanda depresi tuh malas mandi ya Bu. Nah jadi yang nggak mau mandi. Nah itu tuh kayaknya memang salah satu tanda-tanda. Mungkin kalaupun belum ke psikolog yang misalnya klinis gitu, kita kayaknya perlu cari support sistem atau misalnya komunitas-komunitas yang memang banyak membahas soal kesehatan mental gitu ya. Mungkin itu akan membantu gitu ketika memang mereka punya latar belakang pemahaman soal bagaimana sebaiknya kesehatan mental ini dirawat gitu. Terus untuk yang audiobook, kalau menurut saya sebetulnya gini, semua bentuk konsumsi konten itu pasti ada manfaat yang beda-beda. Jadi kalau kita lihat secara ilmiah, anak kalau nonton YouTube tuh pasti bagian otak tuh nggak berfungsi ya, sebenarnya berfungsi juga gitu, tapi berbeda dengan bagian fungsi otak yang akan lebih terlatih ketika dia baca buku gitu. Jadi ada perbedaan. Nah begitupun dengan, jadi apakah nonton film panjang tuh nggak bagus? Iya ada manfaatnya juga. Cuman jangan sampai kita akhirnya jadi nggak mengkonsumsi konten yang lebih panjang atau misalnya baca buku gitu. Baik lagi, apakah audiobook itu bagus? Menurut saya selama itu memang buku kontennya terkurasi dan memang dia ada proses-prosesnya, ya itu bagus. Cuman mungkin ada perbedaan manfaat ketika kita baca buku secara visual sama secara audio. Tapi menurut saya tetap itu mengajarkan proses sih, karena audiobook kan gak jadi kayak cuman podcast 15 menit kan, dia tetap akhirnya panjang, kita bacanya pelan-pelan, mencernanya pelan-pelan, so I think it's also good. Terima kasih, perkenalkan nama saya Mirna Luciana dari Jakarta. Saya ingin bertanya terkait tentang keluarga, karena pasti topiknya akan relate dan saya sendiri juga relevan dengan keluarga saya. Kebetulan ibu saya lahir dari suku Sumatera, pastinya juga didikannya keras gitu. Nah, dan saya menyadari bahwa ketika saya dididik dari keluarga yang keras, saya juga menyadari mengapa orang tua saya keras dengan saya. Sampai saya berumur 28 tahun, saya akhirnya mencari tahu mengapa mama papa saya ini seperti ini sama saya. Nah, saya sekarang kebetulan lagi hamil dan saya menyadari cukup berat menjadi anak pertama dan didikan orang tua yang keras, dan saya ingin juga mendedikasikan diri saya menjadi orang tua yang tidak keras atau komunikasinya seperti Ibu Christine, menjadi bestie atau teman untuk anaknya nantinya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita orang tua muda untuk memutuskan trauma dari lini keluarga sebelumnya ke kita.
Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, Perkenalkan, saya Sofia Salsabila dari Sulawesi tapi kuliah di sini. Terkait dengan hubungan orang tua sebagaimana tadi dipaparkan, jadi orang tua dan anak yang dibangun seperti pertemanan tapi tetap ada aturan di dalam rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional kita yang seperti teman dengan anak dan otoritas dengan sebagaimana peran orang tua dalam rumah. Karena realitasnya berawal dari pengalaman, kalau misalnya kita terlalu mengatur-ngatur kehidupan anak, nanti kadang realitasnya anak-anak merasa suka dihakimi gitu, merasa disalahkan, dijudge. Sedangkan jika kita menasihatinya dan mereka menangkapnya seperti itu, tidak akan masukkan ya nasihatnya. Nah, terus kalau emosionalnya, kalau misalnya kita terlalu dekat seperti teman, malah lebih susah untuk menasihatinya karena kedekatan itu. Gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Saya dari Bekasi. Saya itu menikah terbilang muda di usia 21 tahun. Saya itu full ibu rumah tangga dan mengurus anak sendiri dan merantau juga. Jadi fokus ngurus anak itu saya aja sama suami, jadi tidak ada bantuan dari saudara atau ibu saya. Saya mau bertanya, gimana sih cara menjaga kesehatan jiwa kita? Karena saya itu kegiatan di rumah itu kayak di situ-situ aja gitu, stuck gitu. Jadi gimana cara menjaga kesehatan jiwa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Mirna ya. Jadi ini hal pertama yang saya sampaikan ketika anak saya memutuskan untuk menikah. Yang pertama saya sampaikan adalah pergilah ke psikolog. Saya sampaikan ke dia hubungan anak dan hubungan orang tua dan anak tidak sepenuhnya mulus, dan apapun yang usaha yang dilakukan orang tua, dalam hal ini ibu pada anaknya, belum tentu semuanya bisa diterima dengan baik. Tapi satu hal yang harus menjadi kesepakatan kita berdua, saya dan anak saya, bahwa apapun yang orang tua lakukan, kerangkanya adalah untuk kebaikan. Caranya mungkin sangat beda, caranya mungkin tidak bisa diterima. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu mengurus surat-surat nikah untuk mengajukan untuk mengurus pernikahan, yang pertama yang kamu harus lakukan adalah pergilah ke psikolog. Sampaikan ke psikolog tentang apa yang kamu alami, karena meskipun kecil kamu pasti punya luka. Mau ibunya kan bukan malaikat ya. Jadi itu yang harus dilakukan, dan ini kebetulan karena kami sering berkomunikasi, jadi pergi ke psikolog itu bukan satu hal yang tabu. Meskipun di banyak keluarga kan masih dianggap kalau psikolog berarti ada sesuatu yang bermasalah dan sebagainya. Jadi kami bersepakat bahwa apapun hal yang kurang menyenangkan dalam semasa pengasuhan itu harus diputus. Misalnya apapun yang terjadi, karena kan kita nggak bisa membaca satu persatu kan, tapi itu harus diputus. Jangan sampai apa yang mama alami dulu dari orang tua kemudian menurun lagi dan seterusnya. Bahkan hal-hal
yang komunikasi antara suami istri, saya dengan suami yang tidak menyenangkan, dia kan tahu dan kami mendiskusikannya, dan kadang-kadang dia mengatakan bersyukur juga ya punya keluarga orang tua seperti ini karena kita punya contoh yang baik dan contoh yang buruk. yang ini kita nggak boleh lakukan, ya akhirnya kita berdiskusi. Nah, tapi intinya untuk memutus itu kita juga kadang-kadang tidak bisa melakukan sendiri karena kita membutuhkan ahli untuk bisa melihat. Jadi jangan tunggu sampai kita ada masalah. Kadang-kadang kita mencegahnya juga bisa dilakukan dengan datang ke ahlinya untuk kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, memutus luka batin yang terjadi di masa lalu. Saya rasa itu ya pertanyaan buat saya. Yang pertanyaan pertemanan. Nah, Ya. pertemanan. Ini memang juga bagian yang harus hati-hati, ya kan? Karena juga saya mengalami juga. Misalnya saya dengan anak saya itu kalau ngobrol lu gue. Jadi gue pengen ini nih gitu. Jadi saya sama anak saya itu bisa lu gue gitu ya. Tapi dia akan paham kalau sudah panggilannya beda. Tanda udah marah tuh. Udah marah. Panggil nama lengkap ya. Nama lengkap, nama lengkap atau sudah nggak gue lagi tapi gue mama. Itu udah ada tanda gitu. Jadi memang nggak ada obat yang mujarab untuk semua orang. Bahkan bisa jadi teknik yang kami lakukan pada anak itu belum tentu juga cocok bagi keluarga yang lain, ya kan? Tapi kita punya apa namanya, batas-batas yang, karena dulu gini, jadi misalnya ya, saya itu kan pendidikan guru ya, kuliahnya. Karena saya selalu seolah-olah seperti teman gitu ya kan. Terus dianggapnya juga lah saya seperti teman dia lah yang kalau di sekolah nggak ngerti pelajaran dan sebagainya gitu kan. Nah ketika saya ngajarin dia pelajaran matematika dan sebagainya gitu, dia ngeremehin, ngecilin gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang, saya kasih tahu ya, kalau mama ini jadi guru udah jadi kepala sekolah. Misalnya, jadi memang kemungkinan ada apa otoritas yang berkurang, tapi itu kalau dikomunikasikan itu bisa anak bisa memahami kapan dia harus benar-benar menjadi teman dan kapan dia menjadi anak. Sama juga kita orang tua, kapan juga kita harus jadi teman dan kapan kita jadi orang tua. Jangan juga ngikut aja apa yang diinginkan anak gitu. Dulu ada tuh Bu Christine, mantan saya, kalau bapaknya dimarahin bapaknya, sama bapaknya dipanggil Anda. Anda ya? Maksud Anda gimana? Wah udah tuh, kalau sama bapak sendiri dipanggil Anda kan ya kayaknya siapa yang nggak geter ya. Maksud Anda gimana? Iya, maksud Anda gimana? Waduh. Maksudnya uang saku berhenti. Minta duit Anda nggak bikin dek, harus bikin dek kalau minta duit. Silakan pertanyaan ketiga tadi yang menarik juga soal ibu rumah tangga, Mbak Putih mungkin. Aku mungkin mau ini juga tadi ya menanggapi yang soal trauma gitu ya. Kalau Bu Christine kan memang menganjurkan ke psikolog gitu ya, tapi sebetulnya seandainya kan orang nggak semua juga mampu, mau atau merasa harus ke psikolog misalnya gitu ya. Menurut saya mungkin sebelum itu adalah learn to unlearn sih gitu. Jadi menurut saya pertama perlu memahami juga jangan memposisikan diri sebagai victim. Memang benar kita victim, tapi kita perlu juga melihat ada alasan-alasan dan kondisi-kondisi yang membuat orang tua kita itu dulu dididiknya seperti itu sehingga mendidik kita seperti itu. Jadi dengan berusaha untuk berempati kepada orang tua kita dan kemudian memaafkan, menurut saya itu poin yang penting sih. Memaafkan sekalipun mereka nggak minta maaf, tapi ketika kita berusaha untuk mengikhlaskan, memahami bahwa ya mungkin dia situasinya gitu, dia keras karena semua orang tua tuh pasti sayang sebenarnya sama anaknya. Cuman kan gimana akhirnya rasa sayang itu ditunjukkan dan diwujudkan tuh kan
sangat tergantung dengan situasi kondisinya gitu. Ada yang sayang banget bikin anaknya jadi wakil presiden tuh. Wak. Ini makin sore nih jadi agak takut, saya takut ada tukang bakso ya di depan. Tapi sekali lagi ketika orang tua itu dia misalnya mengalami trauma ketakutan dulu tuh kelaparan gitu, dia tuh pasti nggak ngelihat anak, walaupun dia hidupnya udah nyaman, ngelihat anaknya leha-leha dia pasti nggak tahan. Dia pasti pengen, nih gimana dulu zaman ibu nih gini ya. Jadi itu pasti ada. Jadi menurut saya satu berempati, memaafkan, dan memang dengan sepenuh kesadaran belajar hal baru bahwa kita nggak harus mengikuti pola itu. Caranya gimana? Karena ngomong memang paling gampang, Mbak, memutus rantai, unlearn. Nah, kalau saya kebetulan punya teman-teman di kayak salah satu komunitas, sebetulnya banyak ya komunitas parenting. Ada salah satunya namanya Keluarga Kita, itu di Ampus sama Bu Najila Shihab. Itu dia punya banyak kelas-kelas, dan itu dilakukan oleh para relawan. Di situ mereka tuh punya kelas-kelas. Tagline-nya adalah mencintai dengan lebih baik. Jadi dasarnya adalah orang tua itu nggak ada yang sempurna, tapi gimana kita belajar untuk setiap hari tuh menjadi lebih baik aja, mencintai dengan lebih baik. Nah, itu menurut saya salah satu langkah praktis yang mungkin kalau mau dicoba bisa tuh cari tahu di platformnya atau join. Kenapa? Ini mungkin juga nyambung dengan pertanyaan soal menjadi ibu rumah tangga. Itu memang benar sih, bukan hanya karena kita ada dalam rutinitas yang nggak rewarding, kita tuh kan burn out karena kita ngelakuin hal yang sama tapi kayak nggak ada merasa ada kemajuannya gitu. Kalau orang kan kerja nanti naik pangkat, nanti naik gaji. Ibu rumah tangga mana sih ada begitu kan ya? Dia nyuci aja terus setiap hari gitu kan, masak aja, tapi nggak ada yang kayak naik pangkat jenderal ya kan, bintang berapa, mayor, letkol kan ya Mas. Nah, itu memang menjadi hal yang bikin burn out sebenarnya gitu. Jadi salah satunya tadi kenapa nyambung sama misalnya komunitas apa Keluarga Kita atau misalnya komunitas apa, itu sebetulnya sangat membantu ketika kita itu akhirnya ketemu sama orang-orang yang senasib sepenanggungan gitu sebenarnya. Itu lumayan sih salah satu hal yang sangat membantu karena kita ngerasa oh sama ya gitu. Dan itu bisa jadi orang di sosial media, oh anakku yang lucu dan pintar gitu. Tapi dia sebenarnya ketika ketemu offline, ketika ada di dalam ruang komunitas, nangis bareng-bareng. Dan itu powerful banget sebetulnya buat kita ibu-ibu untuk merasa vulnerable bareng gitu. Bahwa ya kita memang membutuhkan koneksi sesama dan memang berjuang untuk memutus rantai itu bareng-bareng gitu. Kayaknya itu mudah-mudahan bisa menjawab dua pertanyaan. Nah, kalau untuk yang menjadi teman atau orang tua, jujur kalau saya sih nggak pernah berpikir nanti bisa anggap ibu bestie ya, kayaknya nggak deh. Kayaknya saya sih tipe orang yang ya ibu ya orang tua gitu. Cuman mungkin spiritnya adalah tadi ya, kita walaupun orang tua, tapi ibu juga ada hal-hal yang ibu nggak tahu dan kamu lebih tahu gitu. Jadi mungkin in a sense bukan memposisikan diri kita berubah jadi teman, tapi ada bagian-bagian yang hierarki itu kita hilangkan gitu. Oh jadi kalau masalah belajar bisa jadi sama-sama harus mulai belajar bareng. Ketika tadi teknologi ya, mungkin anak lebih pintar daripada kita ya nggak apa-apa, terima aja gitu. Dan itu membutuhkan hubungan-hubungan yang lebih luas gitu, supaya nggak harus selalu kita yang capek, merasa kita harus yang lebih tahu, merasa harus kita yang lebih superior gitu ya, mungkin lebih ke situ sih. Iya, luar biasa. Mungkin kalau bahasa umumnya adalah satu kesimpulan bahwa tidak ada satu resep untuk semua masalah ya. Setuju. Ya kan, bahwa parenting pun ya ada parenting yang tipe Nikita Willy yang anaknya mecahin gelas, it's okay ya, tapi ada juga parenting yang mecahin gelas kayak mata lu di mana gitu, ada juga gitu. Dan
Itu juga dilakukan, makanya tidak ada satu resep untuk semua masalah gitu ya, kurang lebih kayak Tergantung gitu. dari privilege juga. Benar ya kan. Kalau nih kita Willy mecahin gelas Mecahin gelas satu apa? masih banyak Artinya, gelasnya. ya Kalau kan? di rumah mecahin gelas satu nunggu beli rinso lagi dapat gelas Kalau baru kita habis itu udah kan. itu belinya mahal, repot lagi kan? Iya kan. Kudu sendiri tuh ngepelin Iya, Nikita Willy mah beli-belinya. ada pembantunya suruh beberes ya. Tapi itu juga, dan mungkin tadi yang mungkin ada sedikit belum sempat terbahas bahwa kadang-kadang juga sering terlupakan komunikasi antara suami dan istri, itu juga penting gitu kan. Tadi juga sempat di-spill sedikit dengan Ibu Christine bahwa menjadi anugerah dari anak ketika bisa melihat ibunya dari sisi baik-baik dengan suami dan ada berantemnya, itu juga menjadi contoh kan. Itu memang komunikasi itu tidak selalu baik-baik saja. Bahkan kalau udah di tataran tertinggi, menurut saya suami istri itu adalah komunikasi tertingginya adalah nggak ngomong, tapi tahu mau ngapain gitu kan. Dan juga ini mungkin ibu-ibu di sini saya titip pesan, kalau lihat suami lagi ngelamun di teras jangan diganggu ya. Itu biasanya momen dia me time, itu badannya di situ tapi otaknya kemana tuh, kayak besok makan apa gitu. Kalau diganggu jadi nanti malah jadi berantem. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih Bu Christine. Ada yang mau ditambahkan mungkin sebagai penutup? Sebenarnya yang namanya me time selama dia waktunya wajar gitu ya, luangkanlah waktu itu. Karena kadang kita suka merasa bersalah nih. Tapi sebetulnya me time itu bukan hanya baik untuk kita, tapi baik untuk keluarga juga. Kadang kita dikasih waktu, coba deh pergi 6 jam gitu keluar rumah, jalan-jalan apa nggak usah belanja, tapi ya lihat-lihat apa nggak sama anak, pulang-pulang seger. Suami lebih happy, anak-anak juga lebih happy. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita ngerasa butuh. Iya, sekarang 6 jam, minggu depan 12 jam, bulan depan 2 hari minta. Itu kan, Makanya makanya. jatuhnya kabur ya Mbak kalau gitu ya. Bu Christine mungkin ada yang ditambahkan? Oke, ya kalau dari saya sih pengalaman ya, berdasarkan pengalaman memang kuncinya di komunikasi banget itu. Kadang-kadang kita udah males banget komunikasi gitu ya, karena udah apalah ini dan seterusnya. Cuma kita memang harus bisa itu mengenali diri sendiri supaya bisa berkomunikasi lebih baik dengan suami maupun dengan anak dan juga dengan keluarga yang lain. Kadang-kadang juga peran keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain itu juga sangat penting. Itu sih. Iya, luar biasa. Boleh minta aplaus untuk dua pembicara kita yang luar biasa, Ibu Christine dan juga Mbak Putih. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah hadir di acara talk show kesehatan Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa pada sore hari ini. Saya jadi udah mulai ngeblank nih. Terima kasih juga, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kaukus_keswa karena kita rutin tiap bulan akan bikin talk show tentang mental health di sini dengan tema yang berbeda-beda tentu saja. Dan juga kalau mau follow tentang Bu Ibu baca buku tadi di @bbb Book Club. Book Club itu dia. Jadi dan juga welcome kalau mungkin ada yang mau bergabung di sini ya, Mbak Putih ya. Silakan ibu-ibu. Itu dia. Terima kasih juga tentu saja kita mengucapkan untuk Danon yang sudah mensupport acara kita sore hari ini untuk Cerita Ibu dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau ada kurang-kurang, kami minta maaf untuk para audiens yang sudah hadir di sini. Kalau yang belum makan, silakan ambil makan selama masih tersedia. Terima kasih. Kita tutup diskusi kita pada sore ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Hati-hati di jalan.